Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia merasa aman dengan amalnya, merasa sudah berbuat baik, merasa berada di jalan yang benar. Namun, tidakkah kita takut jika amalan yang kita banggakan justru menjadi sebab kebinasaan kita di akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya?" Surah Al-Kahfi, ayat 103. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Surah Al-Kahfi, ayat 104. Berapa banyak orang rajin ibadah, tapi hatinya rusak, lisannya tajam, niatnya bengkok. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Karena petaka terbesar bukan dosa besar, melainkan merasa benar saat salah. Amalan tanpa ikhlas. Ada amalan yang tampak indah, tapi busuk di hadapan Allah. Solat karena manusia, bukan karena Allah. Solat agar dipuji, solat agar disebut alim, solat agar terlihat soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadits riwayat Ahmad. Tadabbur panjang. Riya menghapus pahala. Amal besar menjadi debu. Di akhirat dipermalukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang beterbangan." Surah Al-Furqan, ayat 23. Bersedekah namun melukai hati. Sedekah itu mulia, tapi bisa menjadi petaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima." Surah Al-Baqarah, ayat 264. Bentuk petaka, mengungkit bantuan, merendahkan fakir miskin, menganggap diri lebih mulia. Renungan panjang. Lebih baik sedekah kecil dengan hati lembut daripada harta besar yang melukai. Dakwah tanpa akhlak, mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Surah An-Nahl, ayat 125. Petaka dakwah tanpa akhlak, merasa paling benar, mudah mengkafirkan, merendahkan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian adalah yang lisannya kasar." Hadits riwayat Tirmidzi. Ilmu agama untuk kesombongan. Ilmu seharusnya mendekatkan kepada Allah, tapi bisa menjerumuskan ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau untuk membantah orang bodoh, maka tempatnya di neraka." Hadits riwayat Tirmidzi. Tanda ilmu menjadi petaka, merasa paling pintar, meremehkan orang awam, menolak nasihat, ibadah namun zolim, banyak solat, banyak puasa, tapi lisannya menyakiti, tangannya menzolimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut di akhirat adalah yang datang dengan solat, puasa dan zakat, namun ia mencaci, menuduh, memakan harta orang lain." Hadits riwayat Muslim. Akhirnya, pahala habis, dosa orang lain dipindahkan, dilempar ke neraka. Taubat yang palsu. Taubat di lisan, tapi maksiat tetap jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa karena kejahilan, kemudian mereka bertaubat dengan segera." Surah An-Nisa, ayat 17. Taubat palsu. Taubat tapi tidak meninggalkan dosa. Taubat tanpa penyesalan. Taubat sambil meremehkan dosa. Merasa aman dari azab Allah. Merasa surga pasti miliknya. Merasa neraka untuk orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." Surah Al-A'raf,
ayat 99. Petaka terbesar, merasa sudah selamat tapi belum tentu diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Termasuk engkau, wahai Rasulullah, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, jangan tertipu oleh banyaknya amal. Banyak amal belum tentu benar, dan amal yang tampak benar belum tentu diterima. Kesalahan terbesar manusia adalah menghitung amal, namun lupa menimbang niat dan keikhlasan. Allah tidak menilai seberapa sering kita ibadah di depan manusia, seberapa indah suara kita saat membaca Al-Quran, seberapa besar sedekah yang kita unggah. Tetapi Allah menilai, apakah amal itu dilakukan hanya untukku? Berapa banyak orang di akhirat yang terkejut karena amal yang ia banggakan tidak bernilai apa-apa. Pesan penting, lebih baik sedikit amal dengan takut tidak diterima daripada banyak amal dengan rasa bangga. Ikhlas adalah nyawa amal. Tanpa ikhlas, amal hanyalah gerakan tubuh tanpa ruh. Ikhlas itu tidak menuntut pujian, tidak gelisah jika tidak dihargai, tidak marah jika tidak disebut. Ria adalah petaka yang halus dan mematikan. Ia masuk ke hati tanpa disadari. Seseorang bisa sholat tapi ingin dipuji, berdakwah tapi ingin terkenal, bersedekah tapi ingin disebut dermawan. Pesan penting, jika niat kita berubah karena manusia, maka pahala kita pindah ke manusia. Amal bisa menjadi musuh di akhirat. Renungkan. Bayangkan sholat kita berkata, "Ya Allah, ia melakukan aku bukan karenamu." Bayangkan sedekah kita bersaksi, "Ia mengungkit dan menyakiti." Bayangkan ilmu kita berkata, "Ia sombong dan merendahkan." Di akhirat, amal bisa menjadi saksi, bukan pembela. Pesan penting, amal yang tidak dijaga bisa berubah menjadi tuntutan di hadapan Allah. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Merasa diri paling benar adalah awal kehancuran hati. Iblis tidak binasa karena kurang ibadah, tetapi karena kesombongan. Ucapan berbahaya, "Aku lebih alim, aku lebih lurus, mereka pasti salah." Pesan penting, bisa jadi orang yang kau rendahkan lebih dicintai Allah daripada dirimu. Akhlak adalah bukti keimanan. Ibadah yang tidak melahirkan akhlak adalah ibadah yang belum menyentuh hati. Apa gunanya? Sholat malam tapi kasar, puasa sunnah tapi lisan tajam, hafal dalil tapi menyakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan sekedar memperbanyak ritual. Pesan penting, ibadah yang benar membuat hati lembut, bukan keras. Zalim adalah petaka terbesar amal. Zalim kepada manusia adalah dosa yang tidak ringan. Allah bisa mengampuni dosa kepadanya, tetapi kezoliman kepada manusia harus diselesaikan. Di akhirat, pahala dipindahkan, dosa orang lain ditimpakan. Pesan penting, jauh lebih baik miskin amal sunnah daripada kaya amal tapi menzolimi. Taubat bukan permainan lisan. Taubat bukan sekedar astaghfirullah. Taubat adalah menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulang. Taubat palsu adalah istighfar tapi terus maksiat. Taubat tapi meremehkan dosa. Taubat tapi menunda perubahan. Pesan penting, taubat sejati itu menyakitkan ego tapi menyelamatkan jiwa. Jangan merasa aman dari azab Allah. Merasa aman adalah tanda lalai. Orang beriman hidup antara takut amalnya ditolak, harap rahmat Allah. Tidak ada jaminan surga selama nyawa masih di ketenggorokan. Pesan penting, orang soleh takut amalnya ditolak. Orang lalai yakin amalnya diterima. Amal terbaik adalah hati yang rendah. Hati yang selamat adalah
rendah di hadapan Allah, lembut kepada manusia, takut akan akhir hidupnya. Keselamatan bukan karena banyaknya amal, kerasnya dakwah, luasnya ilmu. Pesan penting, Allah mencintai hati yang hancur di hadapannya, bukan hati yang bangga dengan amal. Semua kita butuh rahmat Allah. Tidak ada yang masuk surga karena amalnya semata. Jika Allah tidak merahmati, amal kita tidak cukup. Karena itu, jangan sombong, jangan meremehkan orang lain, jangan putus asa. Pesan paling agung, keselamatan ada pada rahmat Allah, bukan pada kebanggaan amal. Saudaraku, jika hari ini kita merasa sudah banyak beramal, jangan biarkan hati merasa aman, karena bisa jadi amal yang kita banggakan tidak seberat air mata penyesalan yang tulus di hadapan Allah. Jika hari ini kita merasa sedikit beramal, jangan pula berputus asa, karena Allah tidak melihat seberapa banyaknya, tetapi seberapa ikhlasnya. Ingatlah, di hari ketika mulut terkunci, di hari ketika amal berbicara, di hari ketika niat dibuka tanpa bisa disembunyikan, yang menyelamatkan bukanlah pujian manusia, melainkan rahmat Allah semata. Mari kita pulang kepada Allah dengan hati yang rendah, dengan jiwa yang berharap, dan dengan amal yang takut tidak diterima. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, itu semua datang dari Allah. Namun jika terdapat kekurangan, itu berasal dari kelemahan diri ini. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Semoga Dia menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan mengumpulkan kita kelak di tempat terbaik bersama orang-orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.